Baru tengah bulan, tapi uang gajian udah habis. Kenapa ya? Yuk kita pelajari. Kenapa kalau gajian cepat habis? Mungkin kita melewatkan hal-hal apa saja sih yang perlu kita lakukan setelah gajian, supaya uangnya nggak langsung hilang begitu saja. Pasti pernah kan, baru setengah bulan berjalan atau bahkan seminggu, tiba-tiba uang udah tinggal sedikit. Jadi di video kali ini kita akan ngobrolin soal langkah-langkah keuangan yang perlu kita lakukan supaya lebih bijak mengatur gaji kita. So, tonton sampai habis ya, supaya nggak ada langkah yang kelewat. Let's go. Yang pertama yaitu buat anggaran bulanan. Membuat anggaran bulanan itu layaknya kita membuat daftar rencana pengeluaran. Intinya kita perlu tahu seberapa banyak uang yang bisa dipakai dan kemana saja uang itu bakal kepakai. Kebiasaan bikin anggaran ini penting supaya kita tahu batasan pengeluaran dan gak asal gesek kartu atau transfer tanpa terkendali. Kalau dalam konteks keuangan pribadi yang masih single, anggaran ini lebih ke menjaga gaya hidup kita. Misalnya menetapkan batas untuk kebutuhan hiburan, nongkrong, atau belanja bulanan. Nah, sementara kalau buat keuangan rumah tangga, buat kalian yang udah berumah tangga, anggaran itu harus lebih rinci, terutama untuk kebutuhan keluarga, terus biaya makan, dan tagihan bulanan. Anggaran ini adalah kunci utama supaya pengeluaran kita tetap sesuai dengan rencana. Kalau nggak ada anggaran, kita seringkali mengira ada uang lebih. Padahal sebenarnya itu cuma kelihatannya aja. Misalnya nih, kalian yang bekerja sebagai karyawan, terus gajinya 6 juta per bulan, let's say begitu. Nah, setiap bulan kalian bisa tentuin pengeluaran untuk makan, transportasi, tagihan, dan lain-lain. Contoh misalnya pembagian 1 juta buat makan, 500 buat transportasi, lalu 500 ribu lagi buat tagihan listrik, air pulsa plus paket data. Terus juga 1 juta buat tabungan sama investasi, dan 500 ribu lagi buat liburan dan nongkrong. Dengan cara ini, kalian bisa mengontrol pengeluaran, tahu batasan kalian, dan punya sisa untuk tabung dan investasi. Kalian jadi nggak perlu khawatir kalau ada pengeluaran yang nggak terduga karena semua udah dialokasikan. Next, langkah yang kedua, prioritaskan kebutuhan pokok terlebih dahulu. Kebutuhan pokok ini adalah hal-hal yang wajib dipenuhi supaya hidup tetap nyaman kayak misalnya makanan, biaya tempat tinggal, dan utilitas ini listrik, air, dan internet. Prioritas ini penting banget supaya kita selalu punya keamanan finansial di bagian yang paling mendasar, terutama saat kondisi keuangan lagi pas-pasan. Untuk keuangan pribadi, prioritaskan pengeluaran pada kebutuhan dasar dulu, misalnya makan dan tempat tinggal. Barulah kalian alokasikan untuk hiburan ataupun kebutuhan lain. Sedangkan kalau dalam konteks keuangan rumah tangga, memprioritaskan kebutuhan pokok ini artinya memastikan kebutuhan seluruh keluarga terpenuhi dulu, termasuk makanan harian, tagihan rumah, dan pendidikan anak. Fokus pada kebutuhan pokok ini adalah salah satu dasar keuangan yang sehat. Karena prinsipnya adalah jangan sampai pengeluaran yang bukan untuk hal penting malah membuat kebutuhan pokok kita terabaikan. Katakanlah misalnya kalian pekerja lepas freelancer yang nggak punya pemasukan tetap. Nah, karena pendapatan kalian nggak tentu, kalian harus lebih cermat mengatur prioritas. Misalnya pemasukan kalian 4 juta. Nah, dari 4 juta itu kalian bisa alokasikan misalnya 1 juta buat makan, 1,5 juta buat tempat tinggal atau sewa kos, 500 ribu buat tagihan listrik dan internet, 500 ribu buat tabungan darurat. Setelah kebutuhan pokok dan tabungan darurat terpenuhi, kalian bisa menggunakan sisanya untuk keperluan hiburan ataupun belanja kebutuhan tambahan. Lanjut langkah yang ketiga, sisihkan untuk tabungan darurat. Tabungan darurat itu ibarat payung di saat musim hujan. Ini adalah dana cadangan yang kita siapkan untuk situasi mendesak, kayak misalnya kalau kita mendadak sakit, kehilangan pekerjaan, atau punya pengeluaran mendesak lainnya. Idealnya kita misikan minimal 10% dari penghasilan setiap bulan untuk mencapai jumlah dana darurat yang ideal, yaitu sebesar 3-6 kali pengeluaran bulanan.
Itu untuk pribadi, tapi kalau untuk keluarga bisa 6 sampai 12 kali pengeluaran bulanan ya. Dan dalam konteks keuangan pribadi, dana darurat ini bisa jadi penyelamat ketika kita harus menghadapi kejadian yang nggak terduga. Jadi kita nggak perlu ngutang. Sementara kalau misalkan untuk keuangan rumah tangga, tabungan darurat ini sangat penting untuk kebutuhan mendesak seluruh anggota keluarga, misalnya buat biaya berobat anak atau perbaikan mendadak di rumah. Percaya deh, kalau dana darurat kalian udah aman, keuangan kalian bakal jadi lebih stabil dan gak gampang stres kalau ada pengeluaran mendadak. Kita pakai contoh ya, misalnya kalian punya gaji 5 juta setiap bulan, nah per bulan itu kalian menyisihkan 10% buat dana darurat. Dengan begitu dalam setahun kalian bisa ngumpulin sekitar 6 juta. Kalau misal pengeluaran bulanan kalian itu sekitar 2 juta, berarti kalian udah punya dana darurat yang cukup untuk menutupi biaya hidup selama 3 bulan dari 6 juta tadi. Jadi kalau suatu saat ada kejadian yang terduga, kayak misalkan kalian sakit atau kehilangan pekerjaan, kalian udah punya perlindungan finansial. Lanjut langkah yang keempat, membayar utang atau cicilan. Punya utang itu nggak selalu buruk. Asalkan kita tahu cara mengelolanya. Salah satunya yang nggak perlu dilakukan setelah kita gajian adalah melunasi cicilan utang secara rutin dan tepat waktu. Ini termasuk tagihan kartu kredit, pay letter, jual cicilan kendaraan, ataupun KPR. Tapi lebih baik hindari hutang karena ini termasuk riba dan ini sangat dosa besar ya. Kalau dalam konteks keuangan pribadi, keuangan sendiri, membayar utang tepat waktu itu artinya kita nggak akan terbebani oleh bunga tambahan atau dana yang bikin cicilan semakin berat. Sedangkan kalau dalam keuangan rumah tangga, disiplin bayar utang itu juga penting untuk menjaga keuangan keluarga tetap stabil. Katakanlah misalnya kalian punya gaji 6 juta, punya cicilan motor sebesar 800 ribu, plus tagihan peleter 300 ribu. Nah, setiap kali gajian, kalian langsung aja tuh bayar semua tagihan cicilan motor plus peleter tadi. Karena dengan cara itu kalian bisa menghindari bunga yang bakal membuat utang kalian membengkak. Tapi aku sarankan sekali lagi, lebih baik hidup sederhana dan menghindari hutang. Kalau kalian mau mengajukan pinjam lain ke depannya, next langkah yang kelima, sisihkan dana investasi. Investasi itu ibarat kita lagi nanam pohon. Bedanya kalau investasi yang kita tanam itu adalah uang. Nah, menyisihkan dana untuk investasi setiap bulan adalah cara untuk mempersiapkan masa depan yang lebih stabil, mulai dari reksadana emas, saham. Kita bisa pilih instrumen investasi yang cocok sama kita dan tujuan kita. Kalau di keuangan pribadi, investasi itu penting untuk mencapai tujuan finansial ya, misalkan beli rumah, modal usaha di masa depan. Sementara di keluarga, di keuangan keluarga bisa untuk pendidikan anak, membangun kekayaan untuk jangka panjang atau dana pensiun. Dan paling penting untuk diingat adalah mulai investasi dari kecil itu nggak masalah. Yang penting kita mulai dulu dan konsisten. Karena semakin cepat kita mulai, semakin banyak waktu bagi uang kita untuk berkembang. Kayak misalnya nih kalian gaji 5 juta gitu ya. Nah, setelah bayar kebutuhan pokok dan tabungan darurat dan bayar cicilan kalau ada, kalian sisihkan misalkan 500 ribu per bulan buat investasi dari reksadana atau di emas. Pokoknya yang risikonya relatif rendah. Kalian bisa targetin investasi katakanlah misalnya 5 tahun supaya nanti uangnya bisa kalian pakai buat DP rumah. Nah, dengan cara ini kalian manfaatkan gaji untuk membangun aset masa depan tanpa perlu ngutang besar-besaran di kemudian hari. Next, langkah yang keenam, menabung untuk masa depan. Selain dana darurat, penting juga ya buat punya tabungan khusus untuk rencana masa depan kayak biaya pendidikan atau dana pensiun. Beda sama dana darurat bisa dipakai kapanpun kalau ada keperluan mendadak. Tabungan masa depannya lebih buat jangka panjang, jadi tabungan ini nggak boleh diutak-atik kecuali untuk tujuan yang udah direncanain dari awal. Dalam keuangan pribadi, menabung untuk masa depan itu bisa bikin kita lebih tenang karena kebutuhan besar di masa depan udah punya dananya sendiri. Sementara kalau dalam konteks keuangan rumah tangga,
Tabungan masa depan jadi bentuk perlindungan keuangan keluarga kita di masa mendatang. Misalnya nih untuk biaya pendidikan anak, tabungan pensiun, biaya bayangin misalnya kalian yang ibu rumah tangga tapi juga bekerja per waktu, kalian punya penghasilan sendiri misal 3 juta per bulan gitu ya. Nah, setiap bulan kalian sisihkan 300.000 misalnya untuk tabungan pendidikan anak. Kalian masuki uang itu ke dalam tabungan berjangka yang bunganya lebih tinggi dari tabungan biasa. Nah, setelah beberapa tahun ke depan, uang itu bakal berkumpul cukup banyak untuk membantu biaya pendidikan anak kalian di masa depan. Tapi kalian harus bergantung sepenuhnya pada pinjaman atau beasiswa. Ingat guys, biaya pendidikan itu semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jadi sebagai orang tua, memang kita harus menyiapkan sedini mungkin ya. Lanjut langkah yang ketujuh, menabung di awal bukan di akhir. Menabung di awal gajian itu ibarat kita membayar diri kita sendiri dulu sebelum bayar ke orang lain atau ke hal lain. Jadi begitu gaji masuk, langsung sisihkan uang untuk tabungan dan investasi sebelum pakai buat kebutuhan lain. Hal ini penting karena kalau kita menunggu sisa di akhir bulan, seringnya kan malah nggak ada sisa untuk ditabung. Nah, dengan menabung di awal, kita udah mengamankan uang untuk masa depan kita dan lebih mudah mengatur pengeluaran. Untuk keuangan pribadi, menabung di awal ini jadi kebiasaan yang membuat kita lebih disiplin dan terhindar dari gaya hidup konsumtif. Sementara kalau dalam keuangan rumah tangga, menabung di awal juga membuat rencana keuangan keluarga kita lebih aman dan terjaga untuk kebutuhan jangka panjang. Disiplin menabung di awal itu adalah kunci untuk membangun kekayaan. Contoh misal kalian punya gaji 4 juta per bulan. Nah, setiap kali gajian, kalian langsung sisihkan katakanlah misalnya 400.000 untuk ditabung, 200.000 buat investasi. Sehingga total 600.000 udah diselamatkan sebelum kalian pakai untuk kebutuhan lain. Dengan begini, kalian gak khawatir lagi bakal lupa atau kehabisan uang buat ditabung. Kebiasaan ini membuat kalian lebih tenang karena uang masa depan kalian udah terjaga sejak awal bulan. Lanjut langkah yang ke-8, patuhi rencana anggaran. Punya anggaran bulanan itu bagus, tapi bakal percuma ya kalau nggak dipatuhi. Mengikuti anggaran, mematuhi anggaran itu artinya kita taat sama rencana pengeluaran yang udah kita susun. Misalnya nggak boros di hal yang nggak penting atau nggak geser-geser anggaran buat belanja bulanan. Bisa membantu kita mengontrol uang dengan lebih baik dan membuat pengeluaran kita lebih terarah. Dalam konteks keuangan pribadi, patuh adalah anggaran itu artinya Anda lebih banyak uang yang bisa kita tabung ataupun investasikan. Dan kita nggak boros untuk hal-hal yang konsumtif. Sementara kalau dalam keuangan rumah tangga, patuh pada anggaran ini artinya kita menjaga kestabilan keuangan keluarga dan menghindari kesulitan finansial di akhir bulan. Intinya kalau kita bisa konsisten mengikuti anggaran yang udah dibuat, kita jadi nggak mudah goyah. Di saat ada godaan untuk belanja impulsif, misalnya kalian punya anggaran bulanan untuk keperluan makan, transportasi, dan hiburan gitu ya. Nah, kalian udah atur alokasi uangnya, misalnya 1 juta buat makan, 500.000 untuk transport, dan 300.000 buat hiburan. Nah, pada suatu hari misalnya pas masih tengah bulan gitu ya, kalian lihat ada diskon gede untuk sepatu yang udah lama kalian pengenin. Tapi kalau kalian beli itu sekarang, budget hiburan kalian bakal jebol, bahkan kurang. Nah, karena kalian sudah berkomitmen untuk mematuhi anggaran, kalian memutuskan menunda beli sepatu sampai bulan berikutnya misalnya. Dengan cara ini, kalian berhasil menjaga stabilitas keuangan tanpa tergoda oleh belanja impulsif. Next, langkah yang ke-9, hindari belanja konsumtif. Belanja konsumtif itu pengeluaran untuk hal-hal yang sebenarnya nggak perlu kita butuhkan ya. Kayak misalnya beli gadget terbaru, pada hal yang lama sih bagus, atau beli baju baru hanya karena ikut-ikutan tren. Belanja kayak gini itu biasanya cuma bikin kita puas sesaat atau sementara waktu, tapi lama-lama bisa bikin pengeluaran jebol dan keuangan jadi nggak sehat. Dalam hal keuangan pribadi, menghindari belanja konsumtif itu membantu kita lebih fokus pada kebutuhan utama dan tujuan keuangan jangka panjang kita. Sementara kalau keuangan rumah tangga yang udah berkeluarga, kebiasaan ini juga penting supaya pengeluaran keluarga tetap stabil dan gak habis untuk hal yang gak penting.
Ingat guys, mengatur pengeluaran konsumtif ini adalah kunci untuk kita bisa menjaga stabilitas keuangan. Katakanlah misalnya kalian tuh tipe orang yang sering banget tergoda beli barang-barang yang lagi diskon kayak misalnya aksesoris atau dekorasi atau barang-barang fashion gitu ya. Padahal sebenarnya nggak butuh-butuh banget. Nah, setiap kali kalian mau beli barang-barang konsumtif kayak gitu, kalian harus tanya ke diri sendiri, kalian benar butuh nggak barang-barang itu atau cuma pengen aja nih. Dengan cara ini kalian bisa lebih mengontrol pengeluaran dan hal yang paling penting uangnya bisa dipakai untuk kebutuhan yang lebih mendesak. Yang ke-10, alokasikan pendidikan atau pengembangan diri. Investasi pada diri sendiri seperti misalnya ikut kursus atau pelatihan atau beli buku tentang pengembangan diri itu adalah cara untuk meningkatkan keterampilan dan menambah nilai diri kita dengan terus belajar. Kita bisa memperbesar peluang untuk mendapat pekerjaan atau kenaikan gaji yang lebih baik. Uang yang kita keluarkan untuk pengeluaran pribadi dengan investasi pendidikan itu akan berdampak pada karir di masa depan kita. Dan dalam konteks keuangan pribadi, menyisihkan uang untuk pengembangan diri itu bikin kita terus berkembang dan punya daya saing yang lebih baik di dunia kerja. Sementara kalau di keuangan rumah tangga, alokasi untuk pendidikan penting banget buat anggota keluarga kita, terutama anak-anak yang butuh pendidikan dan pelatihan. Contoh misalnya kalian karyawan biasa yang tertarik untuk meningkatkan keterampilan di bidang digital marketing ya. Nah, kalian sisihin 500 ribu per bulan dari gaji untuk ikutan khusus online dan beli buku-buku terkait digital marketing itu misalnya. Nah, setelah beberapa bulan belajar, bisa jadi kalian berhasil dapetin proyek freelance di bidang digital marketing yang ngasih kalian tambahan penghasilan di luar gaji utama. Dari situ, kalian investasi di pengembangan diri itu sangat berharga. Lanjut, langkah yang ke-11, pantau dan evaluasi pengeluaran. Pantau dan evaluasi pengeluaran itu penting ya, supaya kita tahu kemana aja uang kita habis setiap bulan. Dengan rutin mengevaluasi, kita bisa melihat apakah pengeluaran kita udah sesuai dengan rencana atau malah banyak bocor halus di pengeluaran yang sebenarnya nggak penting. Itu semacam review bulanan buat keuangan kita supaya kita tahu di mana kita harus perbaiki. Supaya anggaran kita lebih efisien di bulan depan ya. Untuk keuangan pribadi, mengevaluasi pengeluaran itu bisa jadi cara buat kita mengontrol diri supaya nggak boros dan menghindari pengeluaran atau belanja impulsif. Sementara kalau dalam konteks keuangan keluarga, evaluasi pengeluaran ini kita bisa merencanakan anggaran yang lebih efisien dan menghindari kekurangan dana di akhir bulan. Contoh misalnya kalian setelah gajian udah mencatat semua pengeluaran, mulai dari makan hiburan sampai transportasi. Semua udah kalian catat nih ya. Di akhir bulan kalian lihat ada banyak pengeluaran yang nggak penting kayak misalkan jajan kopi atau makan makanan mahal di saat kalian nongkrong. Dengan evaluasi ini kalian jadi tahu kan kalau kalian bisa jauh lebih hemat dengan cara misalnya bawa bekal sendiri atau batasi jajan kopi jadi bulan-bulan berikutnya. Nah itu dia cara-cara agar kita tidak rugi kalau udah terima gaji. Agar uang gaji kita tidak mudah habis ya teman-teman. Tapi kalau sekiranya gaji kita emang kurang, kita harus cari cara buat tambah penghasilan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.